Baik, 105,3 Radio GBFM The Spirit of Bunga buat mitra muda semua dimanapun berada. Selamat pagi dan edisi kali ini masuk edisi 1 Agustus 2024 di pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Mitra muda, Kominfo telah menargetkan ke depan akan mengurangi akses judi online sebanyak 80% yang sebelumnya hanya mengurangi 50% saja. Dan Kominfo juga telah menutup akses judi online dari Filipina dan juga Kamboja, di mana negara tersebut menjadi asal para bandar judi online berada. Nah, kali ini Nidi kembali hadir dalam special talk show bersama Jaksa Menyapa. Dan kita tema hari ini mitra muda dengan temanya adalah penegakan hukum dan pemberantasan judi online. Nah, buat mitra muda di rumah mungkin penasaran yang dimasuk judi online itu seperti apa sih? Nah, kita boleh tanya mungkin sama bapak-bapak dan ibu-ibu narasumber yang dari Jaksa Menyapa pada hari ini. Mungkin boleh dijelaskan judi itu seperti apa sih kategorinya gitu loh. Tidak pidana perjudian atau lebih kita kenal kejahatan judi itu, sebelum kita bahas mengenai penegakan, kita harus mengetahui dulu sebenarnya kejahatan judi ini merupakan salah satu kejahatan yang sudah lahir dari abad ke abad, mungkin turun-temurun sampai sekarang, dan kejahatan yang sangat menarik karena kejahatan judi ini kejahatan yang senantiasa berkembang dengan perkembangan zaman sekarang ini. Betul. Apalagi kan yang kita kenal judi online sekarang ini sedang marak. Bukan hanya di kota-kota, tapi akses judi online ini sudah merambah-rambah ke perkampungan bahkan. Perkampungan ya. Intinya ketika ada satelit internet, kunci kan di internet kan kalau online ini. Namun terkait judi ini sebenarnya tuh yang perlu kita bahas, kalau penegakan hukumnya sudah pasti kan negara kita menerapkan adanya ancaman pidana. Betul. Baik itu ancaman pidana judi perjudian tidak pidana biasa maupun judi online. Iya. Kalau ancamannya sudah pasti ancaman sangat tinggi, Mbak. Sangat tinggi ya. Ancamannya itu 10 tahun maksimalnya. Oh, sudah ada ancaman 10 tahun penjara gitu betul. ya. Namun yang perlu diupayakan sekarang ini bagaimana kita mencegah supaya tindak pidana perjudian ini tidak menyebar luas atau berkurang. Karena berdasarkan pemberitaan di baik itu media massa, media elektronik maupun media televisi kan kita ketahui Indonesia ini salah satu negara konsumen terbesar. Betul. Katanya seperti itu kan. Memang sudah tercatat di data. Seperti itu. Jadi peran pemerintah khususnya Indonesia harus betul, tadi kata Kominfo sudah berusaha untuk mengurangi atau beberapa situs kan. Iya. Itu merupakan salah satu sarana. Jadi pada intinya perjudian ini merupakan aspek sosial. Kalau sudah bicara tentang sosial, berarti ini menyangkut masyarakat. Betul. Kenapa masyarakat? Berarti semua akses itu bisa dilakukan oleh siapapun. Oke, gitu sementara, Mbak. Oke, gitu sementara ya mitra muda ya. Jadi udah jelas judi itu seperti apa, apalagi zaman sekarang yang udah modern, semuanya ada di genggaman ya. Jadi bisa mengakses judi dengan cepat, lancar gitu kan. Kira-kira apa sih yang menyebabkan orang bisa tertarik sama berjudi? Apakah mungkin dapat duit yang banyak, ataukah nanti bisa dapat piala gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Dapat dijelaskan untuk masyarakat yang kenapa senang berjudi itu ya karena hasrat tantangan untuk mendapatkan peluang kemenangan itu. Judi kan dapat merangsang sistem penghargaan di otak seperti halnya narkoba atau alkohol yang akhirnya menyebabkan kecanduan seperti itu. Seseorang yang kecanduan judi akan terus mengejar taruhan, bisa menyebabkan kerugian. Kerugian ini akan menimbulkan kerugian lainnya seperti menghabiskan tabungan, menimbulkan hutang, terlilit pinjaman online, melakukan tindak kejahatan pencurian, penipuan, akibat buruk lainnya, dan mungkin juga bisa dia sampai dengan gantung diri karena terlilit hutang dan ekonomi itu. Berarti dari satu penyebab aja bisa dampaknya kemana-mana ya. Iya. Mungkin kalau aku mau nanya nih ya, mungkin mitra muda juga penasaran, yang termasuk ke
jenis perjudian online itu seperti apa, mungkin bisa dikasih tahu biar mitra muda di rumah sadar, oh ternyata situs yang saya datangin setiap hari itu tergolong judi online gitu kan. Ternyata itu berbahaya gitu. Kira-kira tuh seperti apa aja itu? Sejauh ini yang contoh situs judi online yang dapat kita temukan antara lain ya dewapoker.com, bookie7.com, betme dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi sebagaimana yang mungkin sudah dilakukan tindakan oleh Menkominfo dengan cara di take down ya. Oh, benar. Tapi kadang masyarakat ini ada cara mengakalinya lagi, sehingga ada, itu bisa terbuka lagi kan. Nah, terus, makanya ya. Kalau ditanya ada berapa situs, itu sangat banyak dan itu banyak sudah sekali. diupayakan oleh Menkominfo juga untuk di take down agar masyarakat tidak bermain judi, apalagi terkait dengan judi online ini sudah merambah ke anak-anak sekolah. Itu Benar permasalahannya. Benar sekali kan, apalagi zaman sekarang itu anak-anak SD itu sudah harus punya handphone dan mereka harus sekolah bawa handphone. Itu tentu saja jadi orang tuanya kurang pengawasan yang menyebabkan mereka membuka situs-situs terlarang atau situs-situs yang sebenarnya belum wayahe lah ya, belum layaknya mereka untuk buka itu. Mungkin ada tips and trick cara untuk menghindari perjudian ini dari Bapak Ibu, boleh kita kasih tahu buat mitra muda di rumah. Siapa tahu nih caranya itu bisa bermanfaat. Nah, kedepannya juga oke, boleh, silakan. Mungkin kalau untuk bagaimana cara menghindari perjudian itu, pertama-tama kita harus mengenali bahaya judi online itu sendiri untuk diri sendiri dan keluarga, karena kan memang sangat kalau sudah kecanduan kan itu bisa membahayakan membahayakan ekonomi lah intinya. Terus meningkatkan kesadaran diri bahwa judi online itu bukan solusi. Kalau misalnya mungkin kalau anak sekolah ini untuk belajar atau apa itu salah satunya memang bukan solusi. Terus menggunakan teknologi dengan tepat dan memblokir iklan-iklan judi yang masuk, kan banyak nih Mbak. Kalau misal kita nonton di Facebook ataupun YouTube, nah itu rata-rata itu pasti iklan-iklan judi online ataupun WA ya biasanya ya. Kita tiba-tiba dikirimin. Terus mencari lingkungan yang suportif, terus selalu mengingat bahwa ada masa depan yang harus diraih. Mungkin itu aja. Begitu. Mungkin kedepannya apakah nanti dari Jaksa Menyapa sendiri bakal ke sekolah-sekolah nih, bakal menyapa juga para siswa barangkali untuk memberi penyuluhan kepada para siswa bagaimana bahayanya perjudian online, kemudian bagaimana dampak negatif ke masa depannya. Mungkin bisa kali ya direncanakan. Nah, kita kan berharap nih kalau generasi muda kita akan terus menjadi generasi muda yang cemerlang, yang lebih baik ke depannya. Mungkin seperti itu. Ada tambahan sebelum kita break dulu? Tambahan, bagaimana secara menghindari itu betul disampaikan Bu Reni. Pada prinsipnya yang paling utama itu dari segi keluarga maupun si kitanya, maksudnya itu harus kita kan ada namanya sarana handphone. Iya, betul. Ya, pintar-pintarnya kita bagaimana kita bijak menggunakan handphone itu tuh. Mengingat tadi kan kita nggak mencari, iklan itu tumbuh sendiri. Bahkan di WhatsApp itu dikirim-kirim kita. Jadi bagaimana kita pintar-pintar bijak-bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan apa fasilitas di handphone kita. Karena hal yang tidak kita inginkan kadang itu diberikan, sehingga biasanya orang ini kan tertarik. Judi ini sebenarnya pada prinsip orang itu tertarik, penasaran itu. Ya, karena penasaran dan ada iming-iming adanya faktor keuntungan ataupun faktor-faktor dorongan-dorongan mendesak, solusi-solusi mendesak menurut dia, tapi pada akhirnya kan yang celaka kan diri kita sendiri. Betul. Makanya seharusnya kita bijak-bijak dalam
menanggapi hal tersebut. Hal Gitu, Mbak. tersebut Iya. betul sekali. Apalagi kalau judi sekarang itu ya, orang judi itu udah mulai pinter mungkin situsnya ya, Iya, dikasih menang di betul, awal, betul. dihabiskan di akhir, begitu terpancing ya. jadi dianya, terpancing. Jadi terpancing gara-gara aku udah menang 1 juta nih, kayak depo lagi deh, biar 12 juta gitu kan. Oke, seperti itu. Baik mitra muda, kita break sebentar, nanti kita bakal balik lagi di sesi selanjutnya. Tetap stay-nya terus bareng Didi di program GB Morning di segmen Talk Show Jaksa Menyapa. 105. Baik mitra muda semua, masih di 105,3 Radio JBFM The Spirit of Bunga. Sekarang udah di pukul 10:42 waktu Indonesia bagian Barat. Kita udah masuk ke segmen kedua, masih bersama narasumber kita dari Jaksa. Dan kita lanjut, bakal ngebahas informasi selanjutnya seputar judi online. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang apa yang dimaksud dengan judi online, kemudian bahayanya seperti apa, apakah judi online itu udah masuk ke dalam hukum, itu udah kita bahas mitra muda. Selanjutnya kita bakal ngebahas yang lebih baik dilakukan untuk menghindari judi online itu apa kira-kira, mungkin bisa dijelasin ini sama Bapak sama Ibu yang ada di sini, boleh silakan. Oke, baik. Dapat saya jelaskan terkait dengan judi online ini, apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya lebih ke peran serta lingkungan ya, peran serta lingkungan, masyarakat, terutama dengan anak-anak itu orang tuanya sendiri. Karena yang kita lihat, karena tadi telah saya sampaikan bahwa judi online ini dapat diakses oleh anak-anak berdasarkan iklan-iklan dari media sosial. Nah, seperti itu. Dan mungkin juga teman-teman yang lain ngajak teman-temannya juga, ngajak di anak-anak sekolah. Dia itu diajak oleh temannya. Nah, oleh sebab itu peran serta orang tua ini wajib dikedepankan, karena dialah yang bisa mengecek secara langsung, dan ini tegas dapat kami sampaikan karena ini menjadi perhatian pemerintah, khususnya Presiden, juga pimpinan kami di Kejaksaan Agung terkait dengan judi online ataupun judi-judi yang konvensional. Ini harus ditindak tegas dan diberikan hukuman secara maksimal. Nah, itu karena di pemerintahan sendiri ini sudah coba dihambat melalui Menkominfo ya, situs-situs tersebut udah diblok segala macam, tapi tetap dicari jalan oleh pemain-pemain judi ini sehingga bisa diakses lagi gitu. Nah, inilah makanya peran serta dari lingkungan dan terutama orang tua terhadap judi online ini, anaknya tuh jangan diberikan handphone terlalu berlebihan, karena pada dasarnya handphone ini kan diberikan untuk dia bisa mengakses pengetahuan ya di dalamnya, tapi malah disalahgunakan untuk bermain judi online. Dapat kami sampaikan juga bahwa judi online yang lagi marak ini, sebagian besar kita temukan dari perkara itu biasanya bermain slot ya. Bermain slot ya. Nah, dapat dijelaskan juga dan teman-teman dari Radio Gema Bungo nih, anak-anaknya diperhatikan bermain slot itu seperti tidak ada gunanya karena itu algoritma. Nah, itu algoritma saat kita dari beberapa perkara yang kami temukan itu kan deposit uang. Dengan kita membuka situs saja itu sudah memperkaya orang yang punya situs gitu. Betul. Tapi tidak bisa mengharapkan kemenangan karena itu algoritma yang berputar di situ. Itulah yang dapat kami sampaikan secara teknis permainannya ya. Karena kalau berbicara judi, apalagi judi online, mungkin telah lama sudah ada kayak seperti judi bola, togel dan lain-lain. Tapi yang lagi happening sekarang ini kan slot ya. Benar-benar. Nah, slot itulah yang banyak dimainkan sampai dengan ke anak-anak sekolah, itu permasalahannya. Dan mereka mengharapkan perputaran uang di situ, kemenangan di situ, padahal itu gitu ya. itu mereka harus sadari bahwa itu adalah algoritma sistem yang berputar di situ, bahwa mereka tidak serta-merta terus-terusan akan diberikan kemenangan oleh
sistem tersebut gitulah. Baik, tadi saya sempat membuat kolom pertanyaan di Facebook dan sudah ada beberapa pertanyaan ya. Tadi kan kita mau melaksanakan talk show ini, saya sudah bikin kolom pertanyaan dan ternyata banyak banget mitra muda di rumah yang ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu narasumber yang udah hadir pada hari ini. Pertanyaan dari Agus di Kuamangkuning. Secara hukum, Bapak, bagaimana cara kita membuktikan bahwa terdakwa adalah pemain judi online? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, terima kasih. Terkait tindak pidana judi online ini kan kita sebagaimana undang-undang yang mengatur khusus judi online ini diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang transaksi elektronik, khususnya pasal 45 kalau nggak salah. Itu yang menjelaskan unsurnya kurang lebih sama seperti pasal 303. Hanya saja yang membedakan tindak pidana judi online maupun tindak pidana judi konvensional itu hanya sarana. Ancaman pidana pun sama 10 tahun, kemudian dendanya itu maksimal 10 miliar rupiah. Jadi selain daripada itu prosesnya pun sama. Kalau penegakannya kan kita tetap untuk penyidikan tetap di pihak kepolisian, sedangkan peran jaksa dalam hal ini kami meneliti berkas dari kepolisian kemudian kami menyidangkannya. Khusus di Bungo terkait judi online ya sampai sekarang alhamdulillah belum ada. Mungkin di Bungo tidak ada. Belum ada. Ya, belum ada. Tapi maraknya di Bungo ini masih tindak pidana konvensional, tapi tetap aksesnya itu akses internet. Kalau dulu kan kita tahu yang namanya togel itu kan Mbak, biasanya bandar itu memiliki kaki-kaki. Kalau sekarang person to person, orang pribadi pun bisa sekaligus kaki, sekaligus pemain, sekaligus dia bandar. Kenapa? Dia aksesnya tetap pakai akun masing-masing. Ya, karena saya beberapa perkara yang kami tangani itu dia tidak tahu bandarnya, karena dia aksesnya langsung store melalui transfer ke akun, ke website langsung. Dan dia juga mencari, dalam arti dia pun jadi kaki, dia pun mencari konsumen-konsumen di lapangan. Selain daripada itu, saya jawab pertanyaan Pak Agus tadi. Yang jadi bahaya tindak pidana perjudian ini menimbulkan tindak pidana yang lainnya. Kenapa? Karena sudah kecanduan tindak pidana perjudian, biasanya kan timbul penasaran. Betul. Nah, beberapa perkara-perkara kami tangani itu kayak perkara penipuan, penggelapan, itu selain narkotika, itu salah satunya bermain judi slot katanya. Judi slot. Yes. Uangnya kemana? Kayak saya main slot habis, utang judi apa namanya, pinjol. Iya, itu pinjol. Ya seperti itu mungkin Pak. Oh, berarti seperti itu ya dari Agus di Kuamangkuning. Dan ini langsung terjawab pertanyaan dari Ade di Talang Pantai. Tadi dia nanya sudah berapa kasus sih yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bungo tentang perjudian online ini. Nah, ternyata belum ada ya. Belum ada. Alhamdulillah belum ada ya. Mitra muda semua, kita bersyukur banget ternyata di maraknya judi online ini Muara Bungo belum ada satupun yang terjaring, dan semoga kedepannya jangan sampai ada. Takut kalau ada. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Yuli di Danau Buluh. Bapak Ibu, judi online itu kan sudah merambah bahkan ke sekolah-sekolah nih. Langkah apa sih yang dilakukan oleh Kejaksaan Bungo? Gitu. Boleh mungkin dijelaskan? Ya, terkait dengan udah merambah ke sekolah-sekolah, mungkin itu tadi sempat ditanyakan sama Mbak ya, bagaimana tindakan dari Kejaksaan. Ya mungkin kami akan turun ke sekolah langsung untuk mengadakan program Jaksa Masuk Sekolah ya. Ya di situ sosialisasi terhadap teman-teman dan adik-adik di sekolah terhadap dampaknya judi online dan apa yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Ya, balik lagi ke tadi yang sudah kami jelaskan bahwa judi online ini tetap juga apabila dia di sekolah, peran serta orang tua kan digantikan oleh guru. Nah, itu gurunya yang harus strength terhadap anak tersebut, dan peraturan sekolah sepengetahuan saya juga tidak boleh bebas membawa handphone ya. Tidak boleh bebas membawa handphone, dan apabila dia di rumah ya peran serta orang tua yang harus tegas dalam pemberantasan judi ini, judi online khususnya ya, karena dia kan selalu megang handphone seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir dari Kak Endang dari Sungai Pinang. Bagaimana sih cara memberikan efek jera bagi pelaku judi online sendiri?
mungkin kalau untuk efek jerah ya Mbak ya, itu pelaporan kepada pihak kepolisian. Nah, dari situ kan nanti diproses, Iya. nanti kita sidangkan dan mungkin ya bisa jadi itu efek jerah lah karena tindak pidananya itu bisa dipenjarakan. Oh, berarti sekarang sudah bisa dipenjarakan ya mitra muda. Dan apakah mungkin kalau misalnya nih kita punya teman kita judi online, kemudian dia ternyata sampai pinjol, apakah saya selaku temannya bisa melaporkan dia? Kalau untuk membuat efek jerah itu kan tidak hanya punishment atau sanksi. Sanksi Benar. itu semua orang sudah tahu sanksi judi ini tinggi. Tapi kenapa macam gula ini semakin banyak peminatnya? Sebenarnya itu kurang peran sertanya kita, baik keluarga, lingkungan maupun masyarakat. Seharusnya ketika kita mengetahui itu memang ada tindak pidana perjudian itu baik konvensional maupun itu online, seharusnya kita berinisiatif segera melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Karena dalam hal ini pihak kepolisian yang bisa langsung melakukan tindakan. Ketika maraknya tindakan penertiban, otomatis masyarakat akan menilai, wah ini benar-benar tindakan tegas, sehingga prosesnya pun sampai dengan kami pun bisa menjatuhkan menuntut pidana ataupun hakim nanti bisa menjatuhkan vonis yang semaksimal mungkin sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Jadi peran serta masyarakat, keluarga, sekolah itu penting sekali. Selain tadi daripada kita bijak menggunakan handphone, itu kan preventif. Tapi ketika ini sudah terjadi, peran kita laporkan. Ini yang disayangkan, jangan-jangan yang mau melaporkan juga pemain. Nah, itu yang kita takut tuh. Iya, Jadi takutnya ya. iya, nanti saya ngelapor, saya kan main juga dilapor balik. Kan begitu yang takut beredar di masyarakat seperti itu. Betul. Jadi perlu diketahui juga pada prinsipnya kita harus sadar bahwa judi itu merugikan, gitu aja lah. Betul sekali. Berarti mitra muda, kalau mitra muda punya anak di rumah, memberikan efek jerah kepada anak, keluarga, atau saudara, tetangga gitu, boleh langsung saja dilaporkan gitu ya. Mungkin nggak langsung masuk tahanan kan, mungkin dikasih pemberitahuan dulu mungkin ya. Langsung kalau gitu? ranah itu ranahnya pihak kepolisian. Oh, itu ranah tapi kalau memang tertangkap tangan, Mbak, itu langsung bisa ditahan. Itu langsung bisa ditahan. Aduh, takut ya. Takut gak mitra muda main judi online nih ke depannya? Takut ya, karena udah ada tindak tegasnya. Baik, itu tadi pertanyaan yang diberikan oleh mitra muda di rumah yang sudah ikutan bertanya kepada Jaksa Menyapa. Nah, kira-kira hal yang lebih baik mungkin kita nabung aja nggak sih sama berinvestasi? Bener nggak sih, daripada judi gitu? Iya. Sebenarnya kalau itu kan peribahasa, Mbak ya. Iya. Ya, rajin pangkal pandai. Iya. Nabung pangkal Kaya. Ya. Iya, itu tadi ya mitra muda ya. Mungkin daripada judi lebih baik nabung di bank-bank gitu kan. Kalau nabung sebaiknya di mana masih perlu ditanyakan, kayaknya sudah tahu ya di mana. Nanti di Gema Radio juga bisa nabung di sini ya, boleh. Baik, terima kasih buat Bapak dan Ibu narasumber yang sudah mau memberikan informasi kepada mitra muda terkait ya bahayanya judi online di kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin ada pesan-kesan yang akan disampaikan. Mungkin closing statement dari masing-masing. Iya, boleh kami closing mungkin, statementnya. Saya cuma menyampaikan untuk ini menabung pangkal kaya, judi pangkal rugi. Oke. Kami lanjutkan, Mbak ya. Iya. Mungkin hampir sama, tapi lebih mengingatkan lagi. Baik. Kalau judi jadi rugi, nabung lebih untung. Iya, terakhir. Ya, terakhir dapat kami sampaikan bahwa stop judi pasti bikin rugi. Oke, mantap. Mantap banget. Oke, terima kasih buat Bapak dan Ibu narasumber yang sudah mau ikutan siaran di Radio Gemabu FM dan memberikan himbauan kepada mitra muda semua. Akhir kata dari saya Nindi, banyak cinta, banyak damai, jaga imun, jaga iman, tetap selalu patuhi protokol kesehatan. See you next time. Jumpa lagi edisi Senin bareng Nindi di program yang sama dan jam yang sama.